Salam Bapak Ibu. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Kalau Pak Petani belum luar biasa, udah mantap itu. Haleluya. Bapak Ibu, saya rindu kita saya tidak ada janjian dengan Pak Gembala karena itu firman yang akan saya bagikan nanti yang lebih dalam yang tadi yang dibagikan Pak Gembala. Kami tidak ada janjian. Jadi Tuhanlah yang memberikan firman itu untuk kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya rindu kita sama-sama belajar firman Tuhan. Maaf Bapak Ibu kalau saya di sini agak nampak, hanya kepala saya nampak. Jadi saya samping sekali ya. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu enjoy your days with Jesus. Nikmatilah hari-harimu bersama Yesus. Loh, apa maksudnya ini? Jadi Bapak Ibu, ada perumpamaan begini. Ada prasmanan besar-besaran, anggap di sini ya. Kita tahu masakan Ibu Rizda, kalau Pak Pendeta Gembala Mulyadi katakan Bu Rizda itu sendal suala pun dimasak enak. Beliau yang bilang, dan memang kenyataannya enak, Bapak Ibu. Bayangkan ini prasmanan besar-besaran, ya di situ sayur segala macam, cabai, ada ikan asin, ada B2 panggang, ada ikan dipanggang, segala macam kesukaan Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu contoh suka panggang, tapi yang Bapak Ibu ambil hanya kacang panjang rebus, daun ubi, dan cabai. Nggak ambil nasi, nggak ngambil ikan asin. Padahal kalau sambal campur sayur kacang panjang sama daun ubi, taruh ikan asin, maknyos, segedalawan. Tapi Bapak Ibu hanya ngambil cabai, hanya ngambil daun ubi, tidak pakai nasi, tidak pakai ikan asin, dan makan. Enak nggak? Enak juga, tapi kurang nikmat. Karena Bapak Ibu sukanya B2, sukanya mungkin campur ikan asin, tapi Bapak Ibu lupa, nggak tahu, mungkin segan ngambilnya. Akhirnya Bapak Ibu kurang menikmati. Sama halnya, seringkali kita setiap hari kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Oh, tidak ada amin. Amin. Kok berat kayaknya? Atau saya pencet dulu tombolnya ini ya. Soalnya langsung pindah kalau lain. Oke. Jadi seringkali kita tidak menikmati hidup. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Langit dan bumi diatur, bintang segala jagat raya diatur. Dan bahkan di Efesus 1 ayat 4 dikatakan, aku telah memilih engkau bahkan sebelum dunia jadi supaya engkau tidak bercacat, tidak bersalah. Tapi kita nikmati hidup enggak? Berat terus hidup kita, berat terus. Gimana hidup? Kayak gila. Gimana sekolah anak? Kayak gila. Bilang Tuhan akan menolong, Tuhan akan menolong keluarga, Tuhan akan menolong hidupku, Tuhan akan menolong anak-anakku. Berikan pujian bagi Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang dikasihi cintai Tuhan. Mari kita belajar sama-sama mulai hari ini, detik ini, menikmati setiap hari hidup kita bersama Yesus, atau setiap detik hidup kita bersama Yesus. Apa rahasianya? Mari kita baca satu firman Tuhan saya itu. Ini contohnya, ya. Tahu lah yang kira-kira itu siapa? Ya, bukan saya pastinya. Bapak kita. Oke, kita sama-sama baca Bapak Ibu, 1, 2 ya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan maksud bagi nama yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu dan pagi dan waktu malam. Ini sudah dibatasi Bapak Ibu, waktu pagi dan malam. Jadi seluruh hidup kita ini selalu dikatakan dari pagi sampai malam. Itu berbicara apa? Setiap detik hidup kita. Apa katanya? Baiklah, adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan. Coba ingatkan diri saudara, adalah baik jiwaku engkau memujikan menaikkan syukur kepada Tuhan. Coba 1, 2 ya. Adalah baik jiwaku menyanyikan syukur kepada Tuhan. Coba bilang sama tetangga saudara. Adalah baik jiwaku menyanyikan syukur kepada Tuhan. Tapi kenyataan yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih, apalagi orang kita Batak, ala Batak doang. Apalagi kalau udah masuk 1 gelas, langsung, kan? Lagu itu kan? Lagu-lagu itulah, lagu-lagu yang sedih-sedih itu. Ya, dia tuh kata dia gitu. Minum pagi itu, woi, enak yang lagu itu. Ya, ada lagu-lagu yang bagus juga. Tetapi sering sekali kita merespon
yang kita anggap tidak mungkin. Harusnya kita merespon apa kata Tuhan. Firman Tuhan katakan adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu nyanyi, nanti saya kasih tahu rahasia yang lain. Ya, karena Joshua dan Kaleb dia tidak nyanyi. Yang nyanyi itu yang lain, kayak Gideon, mereka pecah beli-beli, ya, yang lain menyanyikan pujian. Kalau si Joshua, mereka keliling-keliling baru bersorak. Haleluya! Tembok itu, bayangkan 4 kereta kuda bisa di atas jalan, rubuh, seperti kena bom balistik, saudara. Amin. Bapak Ibu, terus pertanyaannya, ya mungkin kayak Pak Firman lah, kalau ada masalah dia bilang apa? Ku teru denganmu, enak dia dengarnya, bukan yang lain-lain, ya. 1 kali, 2 kali, kau sakiti jangan kau coba 3 kali. Enggak perlu dinyanyikan di buku Bapak Ibu. Karena bilang dari pagi sampai malam adalah baik menyanyikan syukur pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu perlu tahu kita dipanggil bukan untuk hanya berkeluarga, hanya punya rumah dan lain-lain, punya cita-cita luar biasa. Iya betul. Tapi bukan hanya itu. Panggilan sesungguhnya kita yang utama adalah memuliakan Tuhan di setiap detik hidup kita. Amin. Bagaimana caranya? Inilah caranya. Baiklah kita menikmati hidup kita. Salah satu caranya yaitu adalah baik menyanyikan syukur untuk Tuhan. Haleluya. Terus apa alasannya? Bapak Ibu, ini ada alasannya. Kita lihat sama-sama. Ini alasannya. 1, 2 ayat yang di atas. Dia tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini bahasa Indonesianya terjemahan baru. Kalau terjemahan ada sekitar 7 atau 8. Ini saya ambil yang TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan begini, Allah sudah membuat Kristus diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita. Meskipun Kristus sendiri tidak pernah berdosa, Allah melakukan itu agar kita yang bersatu dengan Kristus dapat dibenarkan di hadapan Allah. Jadi alasan saya dan saudara bernyanyi bersyukur setiap pagi sepanjang waktu 24 jam dari pagi sampai malam bahkan sebelum tidur, karena kita tahu dosa kita telah ditebus dan kita telah dibenarkan sekali dan selama-lamanya. Wah, Bapak Ibu, apa sih yang paling besar selain daripada ini? Kita dilepaskan dari hukuman yang selama-lamanya, dari murka Allah. Kita ditebus, kita digantikan. Posisi kita digantikan oleh Allah dan posisi dia sebagai orang benar diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Masa Bapak Ibu kita mikir lagi untuk bersyukur? Nggak tahu lagi untuk apa namanya. Ya, jangan hanya puas Bapak Ibu datang ke gereja dengan firman Tuhan, haleluya, haleluya. Wah, merasa penuh, merasa diberkati, betul, bagus. Tapi mulai ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Kenapa? Hanya seorang muridlah yang mau melayani, hanya seorang muridlah menikmati dalamnya kasih Tuhan. Kalau hanya sebagai pendengar penonton saja kurang Bapak Ibu. Karena kita dipanggil sebagai murid. Amin. Murid Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena jemaat belum tentu murid Bapak Ibu, tapi murid sudah pasti jemaat Kristus yang merdeka, yang menikmati kasih Tuhan, yang berhubung, berkomunikasi dengan Tuhan. Selanjutnya, alasan yang kedua, saya ambil 2 alasan nanti Bapak Ibu, 2 dasar. Ya, yang kedua adalah dari Ratapan 3 ayat 23, sama-sama kita baca 1, 2 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kasihanmu. Jadi apa alasan saya untuk selalu bernyanyi setiap pagi, setiap detik kepada Tuhan? Ini salah satunya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Wah, janji Tuhan ya dan amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi tak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur. Tak ada lagi alasan kita untuk tidak bernyanyi bagi Tuhan. Ya seperti saya katakan tadi, mungkin saudara tidak jago nyanyi. Nanti kita akan melihat poin apa, bagaimana cara yang lain atau metode yang lain kita bisa menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Ya, tadi Pak Gembala bilang sampaikan bahwa metode prinsip Tuhan jauh berbeda dengan prinsip dunia. Kita ikuti prinsip Tuhan, amin.
Firman Tuhan katakan begini. Selanjutnya di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu, salah satu menikmati hari-hari Bapak Ibu setiap hari, bahkan setiap detik, simpanlah perkataan firman Tuhan. Disimpan dia. Bagaimana menyimpannya? Didengarkan, dihafal lebih bagus, bahkan direnungkan. Amin Bapak Ibu. Apa contoh-contohnya firman Tuhan atau firman yang mau disimpan atau janji Tuhan yang mau disimpan? Yang pertama, Tuhan katakan begini, I never leave you and forsake me. Tuhan bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Amin Bapak Ibu. Dia selalu bersama kita forever, kapanpun, dimanapun. Kita bilang, oh aku cuma sendiri. Siapa bilang? Itu hanya lagu terpenipu itu semua itu. Kebanyakan lagu dunia tidak sesuai firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan dan simpan. Ya ada ayatnya, nanti Bapak Ibu cari sendiri lah kalau mau. Oke, yang kedua apa katanya? I will be with you always. Aku selalu bersamamu sampai kesudahan zaman. Selanjutnya apa yang harus disimpan lagi? Yesaya 41 ayat 10 katakan apa? Janganlah takut, sebab aku menyertai kau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menolong kau, bahkan akan meneguhkan kau dan menolong kau. Aku akan mengangkat kau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Simpan Bapak Ibu. Bukan kata-kata yang lain. Oh kata dia aku kayak gini, kata dia aku jelek kali, keriting kali rambutku. Enggak, itu enggak perlu disimpan. Dan itu pun seandainya dibilang bersyukurlah. Orang mau yang lurus mau keriting, yang keriting mau lurus. Sudah lurus mau keriting lagi, adalah orang lurus. Sekarang banyak di media sosial saya lihat oplas. Ada yang sampai salah oplas, sampai berubah di wajahnya aneh gitu loh Bapak Ibu. Ya syukurilah apa adanya, karena hidup ini anugerah ya. Apalagi Bapak Ibu yang perlu disimpan. Firman Tuhan katakan sejauh matamu memandang akan menjadi milikmu. Itu bicara visi. Apa yang saudara lihat di dalam Tuhan? Apa yang saudara harapkan di dalam Tuhan? Tuhan mau kerjakan. Tetap pegang itu, simpan di dalam hati. Tuhan akan mengerjakan sekalipun kelihatannya mustahil. Amin. Selanjutnya apa lagi yang perlu disimpan? Ya, Tuhan katakan kepada Yosua, tempat yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milikmu. Katakan amin dong. Ya, aku diinjak tempat ini Pak. Belum, sabar. Perkatakan, tetap berpegang teguh kepada keyakinan, kepercayaan saudara, kata Tuhan. Selanjutnya, Efesus 4, aku telah memilih kamu, ya, di sebelum dunia dijadikan supaya kamu tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Jadi Yeremia 29 dan 1, ayat 11 maksudnya. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan yang membawa masa depan yang penuh pengharapan. Mana yang Bapak Ibu simpan? Satu pun boleh. Ini nggak tahu, mungkin entah kemana disimpan juga, cuma di dalam tas. Selanjutnya, ini siswa sekolah tetap suka ini. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, banyak juga itu ya. Dikatakan ayat 1 begini. Orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam orang yang duduk diam dalam naungan maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2, akan berkata kepada Allah, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ayat 3, sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 4, di kepak sayapnya engkau akan, dengan kepak sayapnya engkau akan dilindungi, dan di bawah sayapnya engkau akan berteduh. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, apa katanya firman Tuhan? Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu, tetapi
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. 8. Apa katanya? Engkau akan melihat dengan matamu sendiri dan menyaksikan pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 9. Sungguh, sebab Allah ialah tempat perlindunganmu dan yang Maha Kuasa telah membuat tempat perteduhanmu. 10. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11. Apa katanya firman Tuhan? Sebab malaikat-malaikatnya akan diberitakan kepadamu, ya, dan menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 13. Singa dan ular gunung akan melangkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi dia sebab ia mengenal namaku. 15. Bila ia berseru padaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan memuliakannya dan meluputkannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16 yang terakhir. Dengan panjang umur akan mempenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang dari terakhir. Bapak Ibu, ini saya hafal waktu saya jalan ke sini di kapal. Daripada saya kurang kerjaan atau mikir yang lain atau merenungkan masalah, saya renungkan firman Tuhan dan saya hafal. Karena saya ingat firman Tuhan, simpan dalam hatimu. Saya simpan dia. Saya hafal, saya renungkan. Amin. Daripada saya mikirin yang lain-lain yang macam-macam, saya simpan itu. Jadi kesukaan saya, ya gitulah Bapak Ibu. Ya sepanjang sama siswa berapa tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, ya puji Tuhan lah, tidak ada siswa yang bisa mungkin karena mereka segan kalau ngomong firman Tuhan. Amin. Selanjutnya apa yang perlu disimpan Bapak Ibu? Bagaimana kita menikmati hari-hari kita bersama Yesus. Poin ketiga. Poin yang ketiga ini dia, firman Tuhan Yosua 1 ayat 7. Nah, ini dia study case. Kita belajar. Ini terjadi di dalam Yosua 1 ini, di mana Musa hambaku telah mati, kata Tuhan. Karena itu pergilah, dipercayakan tampuk atau tongkat kepemimpinan kepada Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian 1 tahun sebelum mereka memasuki. Terus apa kata Tuhan? Kau belajarlah kungfu kepada Wok Pehu, kepada siapa? Bruce Lee, ya, taekwondo kepada ini, atau tai chi kepada ini. Tidak Bapak Ibu. Atau belajar jurus bangun terbang, atau ular, kan? Enggak ada. Seharusnya kan kalau mau menangkan, mau perang Bapak Ibu, ini yang dilawan ini raksasa. Logikanya apa ya? Kalau kita lihat film-film itu, latihan kungfu, pusat, mungkin biasanya 100 dibataskan 1 hari, paling tidak. Betul nggak Bapak Ibu? Terus apa lagi? Segala macam latihan, biasanya 1 jam, latihan 5 jam 1 hari, karena cuma setahun batasnya untuk merebut tanah perjanjian. Tapi ternyata bukan demikian cara Tuhan Bapak Ibu. Kembali lagi, Tuhan mengingatkan saya dan saudara, kita semuanya di dalam Tuhan. Ikutilah metode atau caranya Tuhan. Selalu berbeda dengan pikiran kita. Pikiran kan mengatakan A, ternyata dari B, dari C. Bahkan Daud katakan, dari manakah pertolonganmu? Mulai dari gunung-gunung. Berbicara orang-orang yang dapat diandalkan. Berbicara mungkin modal kita yang masih ada. Berbicara mungkin talenta kita yang masih ada. Jangan andalkan semua itu. Apa katanya firman Tuhan? Pertolonganku hanya datang daripada Allah pencipta alam semesta. Amin. Jadi ini dikatakan begini firman Tuhan Bapak Ibu. Hanya firman Tuhan nasihati Joshua dan Kaleb. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Pertanyaannya gimana caranya supaya kuat, supaya diteguhkan hatinya, supaya sungguh-sungguh, supaya jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ini caranya Bapak Ibu. Ini caranya. Ayat 8. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Janganlah engkau katakan kitab tahun ini, tetapi renungkanlah itu siang
diberkatakan siang dan malam. Bangun tidur, perkatakan mungkin masuk sudah 1 terlalu panjang, masuk 2, 3. Masuk 2, 3 mungkin panjang, ya 1 ayat. Bersuka senantiasa. Tuhan menyertai jalanmu, apapun itu kau buat berhasil. Kalau enggak Roma 5 ayat 17 katakan, aku terima anugerah kebenaran dan anugerah kasih karunia. Aku hari ini ditolong Tuhan, keluarga aku ditolong Tuhan. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, gak usah panjang-panjang dulu, tapi yang sederhana dan perkataan. Kenapa? Kita akan menikmati hari-hari kita dan melihat hal-hal yang besar Tuhan akan buat. Amin. Ya. Jadi ini adalah poin yang ketiga, bagaimana saya dan saudara menikmati kehidupan, menikmati hari-hari setiap detik kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama tadi apa? Adalah baik mengucap syukur pada Tuhan. Yang kedua, menyimpan firman Tuhan. Yang ketiga, memperkatakan. Jadi udah tahu Bapak Ibu, yang disimpan itu, yang dikatakan itu yang dari Tuhan. Yang dinyanyikan juga yang dari Tuhan. Ya, boleh kok lagi kita fellowship nyanyi dunia, nggak apa-apa. Sepanjang itu yang positif lah. Jangan bilang apa namanya, berdua holong, kan repot. Kelihatan itu bercanda atau apa, tapi itu masuk Bapak Ibu. Berdua holong itu bahaya. Amin. Nggak diundang aja datang, apalagi diundang. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menikmati hidup? Katanya begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Prinsip yang keempat untuk saya dan saudara menikmati hari-hari kita bersama dengan Yesus. Apa kata Tuhan? Menaruh harapannya kepada-Nya. Apapun, anything, apapun yang saudara mungkin merasa nggak sanggup atau tidak mungkin, taruh pada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja. Amin. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, oh dengan cara ini udah kuat, dengan cara ini kuat, link, apalagi kenalan segala macam. Tenang aja Bapak Ibu, pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu tidak goyah mau dia jungkir balik kayak mau apa. Pertolonganku datangnya dari Allah pencipta alam semesta. Ada amin Bapak Ibu. Jangan batasi. Ya, jangan batasi. Ini poin keempat. Sebelum poin kelima yang terakhir, kan senang Bapak Ibu kan? Ya, ada kesaksian begini. Seorang keluarga kecil, ya dia punya anak 2 masih kecil, ya bukan saya. Ada kesaksian hamba Tuhan, anak Tuhan di Jawa sana. Mereka masih pemula, ya percaya Tuhan segala macam. Mereka menumpang-numpang di rumah orang. Singkat cerita, selalu mereka tanda kutip diusir. Padahal salah satunya di rumah hamba Tuhan. Udah lama kan sini, pindahlah. Padahal tinggal di gerasi, tinggal di belakang disuruh pindah. Ini begini. Padahal dia udah nyaman tadinya, salah satunya di rumah hamba Tuhan. Ya, dengan alasan memang mau renovasi segala macam. Terus dia bilang begini, nangis aja sama Tuhan, ibu itu. Tuhan, apapun kulakukan demi anakku, mau jungkir balik siang malam, nggak tidur pun aku akan kelakukan. Nangis dengan hati hancur semuanya. Tiba-tiba dia dengan suara Tuhan berkata, kau aja mau hancur-hancuran tidak tidur dengan aku. Aku bapakmu. Aku betapa hancur dengan bagaimana keadaan. Aku lebih rindu memberikan kaki kau, memberikan rumah, memberikan segala yang kau butuhkan. Minta. Ambil posisi. Kadang-kadang kita lupa posisi kita sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan. Roma 8:32 dikatakan, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimanakah mungkin ia tidak menyerahkan segala sesuatu bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan dia. Dia saja diberikan yang paling mahal. Apalagi rumah Bapak Ibu, apalagi mungkin mobil, apalagi mungkin ya untuk sekolah anak. Kan Bapak Ibu udah nangis untuk bagaimana mobil, bagaimana rumah, cicilan rumah segala macam sekolah anak. Bukan hanya cicilan, badannya pun ya berjasa begitu mungkin Bapak Ibu bilang. Tenang Bapak Ibu, minta. Akhirnya dia bilang, Tuhan, aku minta, aku tahu kau kemau surga, aku minta rumah, aku tak mau cicil. Aku tak mau cicil. Aku tak mau sewa, aku mau kau berikan aku anak. Aku mau mobil, aku mau pelayanan luar biasa. Dan seluruhnya luar biasa. Tuhan memberkati sesuai
permintaan. Kenapa? Dia anak Bapa di surga. Dia tahu, dia kasih. Sama seperti Daud katakan, aku mau tahu siapa yang kusembah. Bapak Ibu, pertanyaan ini kepada kita juga. Apakah kita tahu? Apakah kita mengenal siapa yang kita sembah? Bapa yang perkasa yang sangat mengasihi. Minta dengan posisi anak Bapak Ibu. Amin. Poin yang terakhir. Haleluya. Poin yang terakhir begini katanya ya. Ini dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat fasik dan segala macam. Ya, Bapak Ibu, terkadang kenapa kita tidak bahagia? Kita dengarkan nasihat orang fasik. Orang fasik ini yang tidak takut akan Tuhan, walaupun dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak takut. Prinsip hidup dia tidak sesuai firman Tuhan. Mungkin model metode dia tidak sesuai firman Tuhan. Langkah-langkah dia, nasihat dia tidak sesuai firman Tuhan. Itulah maksudnya orang fasik. Makanya saudara kurang bahagia. Kalau saudara mau bahagia, pasti di sini semua pengen bahagia, cuman salah tempat. Makanya Tuhan bilang berbahagialah orang ya yang tidak berjalan menurut nasihat fasik, berdiri menurut ya orang berdosa dan sebagainya. Dan rahasia apa yang kelima untuk menikmati berkat Tuhan atau kehidupan bersama Tuhan, hari-hari bersama Tuhan, katanya begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang, selalu dari poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selalu di situ dikatakan siang dan malam. Full 24 hours per day, 24 jam satu hari, setiap detik. Dari kita menyanyikan syukur, adalah baik menyanyikan syukur pada Tuhan, menyimpan Taurat Tuhan. Yang ketiga, masih ada ingat? Memperkatakan firman Tuhan. Yang keempat, menaruh harapan kepada Tuhan. Yang kelima, merenungkan firman Tuhan. Renungkan. Memang warga plus 62 luar biasa inisiatifnya. Tuhan bilang, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, berbahagialah, diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Warga plus 62 yang direnungkan apa? Masalah. Gimana lah rumahku ini? Terlagi di jatuh tempo. Gimana lo mau beli kita Mentari dulu, sekarang mau beli lagi dan mau beli banyak lagi. Amin Pak. Amin. Haleluya. Lo lagi lain-lain, gimana sekolah anakku? Belum dijalani. Tuhan menasihatkan kita Bapak Ibu, hiduplah untuk hari ini. Dan kasih karunia selalu baru setiap hari, dikatakan Rata-rata 3, setiap hari, setiap pagi, selalu baru rahmatnya. Apakah saudara tidak tahu? Atau saudara tidak mau menikmatinya? Sama kayak hidangan tadi yang prasmanan semua ada, bahkan KFC itu ada, babi panggang, babi guling ada, amin. Ya saudari, kita doakan itu ada, amin. Kurang semangat. Kayaknya nggak yakin. Ya, nanti ada sponsor kita Pak Mentari katanya. Oh, haleluya. Ya, terkadang seperti itu setiap hari kita. Udah jelas semuanya, tapi yang kita nikmati yang lain. Kita nikmati, kita hidup porak-poranda, hancur-hancur, kita nikmati. Udahlah begini-gini dulu lah. Jangan mau di situ Bapak Ibu. Berjalanlah, perkatakan firman Tuhan, simpan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, nyanyikan firman Tuhan. Amin. Ya, pilih salah satu yang mana pun boleh. Dan saudara, Bapak Ibu yang terkasih akan melihat pertolongan Tuhan, terobosan Tuhan akan terjadi di setiap aspek hidup. Amin. Coba kita lihat. Ya, poin yang pertama apa? Menyanyikan syukur kepada Tuhan. Adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, menyimpan segala janjinya. Ya, simpan Bapak Ibu, jangan yang lain disimpan. Ya, kalau ada yang bilang, oh tak jelas kau, jelek kali kau, keriting kau ya. Kayak saya dulu dibilang, udah kecil hidup kurus, udah kecil hitam hidup kurus, hidup lagi ya, itu lah. Saya bilang, nggak apa-apa, tapi aku punya Tuhan. Amin. Memang tidak ada penghiburan, saya pegang firman Tuhan, nggak saya pegang apa kata dia. Karena apa? Hidup kita tidak ditentukan oleh kata orang atau kata dunia ini. Hidup saya dan saudara ditentukan apa kata Tuhan. Haleluya. Ya, yang ketiga apa? Memperkatakan firman Tuhan ya. Itu udah kayak Bapak di sana. Yang berfirman Tuhan, firman Tuhan itu sama Bapak Ibu artinya ya. Agak slow dia ini sedikit ketikanya. Yang keempat,
menaruh harapan kepada Tuhan. Taruh Bapak Ibu, dan biarkan dia bekerja. Jangan ambil lagi ya. Yang kelima, yang terakhir, yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan yang semuanya mewakili apa? Siang dan malam. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, yang pasti waktu kita menikmati Tuhan, sesuatu yang dahsyat terjadi. Maupun itu mungkin melalui pujian, atau selanjutnya mungkin melalui apa? Menyimpan, saudara simpan aja dulu. Karena waktu ada masalah itu keluar kok firman Tuhan itu. Terus memperkatakan firman Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, dan selanjutnya yang terakhir, direnungkanlah firman Tuhan. Maka saudara akan dalam berakar bertumbuh di atas dia dan dibangun di atas dia, sehingga saudara akan selalu mengucap syukur bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya kita lihat ya, Tuhan berkati GKI Promsland Rosdal Batang 1000 jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Berkemudian bagi Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan anugerah, buat firman yang telah kami dengar. Bapak, kami tahu Tuhan, terima kasih Engkau telah memateraikan itu dalam setiap hati pikiran jiwa kami Tuhan. Dan itu akan bertumbuh dan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, kami siap menikmati kebaikan anugerah Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Terlebih menikmati hari-hari kami bersama dengan Tuhan, sekalipun di tengah badai. Tapi karena kami bersama Engkau, kami akan tetap bersukacita dan tersenyum menghadapi dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam segala berdoa dan syukur, haleluya, amin.